silakan dijawab. Jadi terwakili dalam hal menyampaikan aspirasi. Iya, pendapat mahasiswa. Pendapat mahasiswa. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan aspirasi atau menyampaikan aspirasi dari diri aku sendiri atau dari mahasiswa yang lain. Yang pertama langkahnya ketika kita menyampaikan aspirasi, maka kita buat yang namanya administrasi untuk memenuhi apa yang menjadi keresahan kita. Misalnya apa yang kurang di Universitas Labuan Batu, kita sampaikan dengan bentuk surat, itu namanya administrasi. Dan apapun harus ketika memiliki aspirasi ya harus sampaikan. Jadi melalui surat itu tidak ditanggapi, maka kita melakukan yang namanya tahapan selanjutnya, bagaimana mahasiswa yang memiliki aspirasi ini bertanda tangan semuanya. Tanda tangan namanya sekretar. Hukum kita kita itu apa? Jadi ketika sengketa tidak terpenuhi apa permintaan kita, maka yang namanya itu namanya administrasi. Itu langkah-langkah agar kita bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa dan kamu sendiri. Dan lanjut pertanyaan yang kedua. Kemudian Bang, apa langkah Abang untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus? jadi mahasiswa sekarang itu ini merupakan PR besar sebagai badan eksekutif mahasiswa, karena nantinya badan eksekutif selama 3 tahun. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti unit kegiatan mahasiswa itu tidak ada. Badan eksekutif Himpro mungkin saat ini yang masih aktif, Himpronya salah satunya Himpro TI, Agro sama akuntansi itu yang masih aktif. Dan minat mahasiswa itu mungkin tidak ada dalam hal ini, tapi yang harus kita pahamkan kepada mahasiswa, yang pertama itu manfaat besar dari Himpro atau UKM yang ada di Universitas Labuan Batu. Tidak mungkin kita hanya tamat dengan ijazah aja, tapi kita harus mempunyai soft skill juga, dan itu didapatkan dari kita belajar di Himpro, di UKM yang ada di Universitas Labuan Batu. Dan partisipasi inilah yang menjadi PR besar di badan eksekutif mahasiswa, karena kegiatan saat ini masih di koordinir sama dosen. Makanya kami kemarin mahasiswa selingkupan Universitas Labuan Batu minta WR1 membuat yang namanya pemilihan raya Universitas Labuan Batu itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Abang menangani kritik atau masukan dari mahasiswa yang tidak setuju dengan kebijakan Abang? Jadi ketika ada mahasiswa yang tidak setuju dengan pemikiran tim, kalau aku bilang tim, karena di BEM ini bukan hanya aku sendiri, tapi ada kawan-kawan lain di bawah abang atau menterinya, sekretaris dan segala macamnya. Jadi mahasiswa yang tidak sepemahaman dengan kita, yaitu kita kasih dulu pencerahan. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu ada saja celahnya bagi mahasiswa yang lain. Dan mungkin kawan-kawan di sini juga ketika kita mempunyai tim, ada pemahaman yang enggak kita sepakati antara kawan kita. Jadi kita kasih pemahaman dulu apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Dan kenapa dia memilih itu, kita kasih tahu. Kami sudah melakukan riset bahwasanya ini yang terbaik, karena peluang untuk berhasil itu 70%, 30%-nya nggak berhasil. Dan apa yang dia bilang kita kasih tahu bahwasanya yang dia bilang itu kegagalannya lebih besar. Itu adalah pemahaman kita sebagai pemimpin di diri kita sendiri ataupun kelompok, organisasi dan lain-lain. Selanjutnya Bang, bagaimana Abang akan menghadapi situasi krisis baik internal maupun eksternal? Kalau masalah krisis ya, ini krisis dalam hal dalam hal kepengurusan atau krisis dalam hal pemikiran. Gimana? Pemikiran. Jadi sebelum namanya BEM ini terbentuk, setelah pelantikan sudah tersusun semua kabinet, maka kita membuat namanya upgrading.
Upgrading ini sangat penting karena saat ini semua organisasi di eksternal maupun internal itu tidak ada upgrading. Dan alhamdulillahnya abang di organisasi eksternal ada melakukan upgrading. Jadi kita paham apa fungsi kita sebagai pemimpin, apa fungsi kita sebagai sekretaris, bendahara, kabin atau menteri-menteri dalam fungsi. Kalau kita di PEM ada menteri pendidikan, olahraga, apa sih tugas wewenangnya. Jadi dari situ mereka tahu apa tugasnya, maka mereka bisa meluangkan atau meluapkan isi pikiran mereka untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana cara abang menjaga integritas dan kepercayaan mahasiswa saat menghadapi tekanan atau tantangan besar? Mungkin tantangan besar kalau integritas itu seperti keberpihakan, kalau abang bilang. Karena polisi juga seperti itu, integritasnya tidak boleh berpihak kepada satu orang, tapi berpihak ke semuanya. Jadi di dalam hal ini kita harus mengambil keputusan yang betul-betul menguntungkan semua mahasiswa, bukan hanya abang pribadi. Karena sifat kepemimpinan itu di Indonesia itu demokrasi. Jadi semua aspirasi, semua tanggapan mahasiswa itu harus diterima. Beda dengan otoritas yang ada di pemerintahan Korea Utara, Kim Jong Un. Dia apa yang dia minta itu harus berhasil. Dan untuk memenuhi integritas dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini, kita tidak berpihak kepada BEMPAK yang lain, BEMPAK FST, BEMPAK FEB, BEMPAK Hukum FGIP. Tapi kita semua menaungi itu. Tidak ada berpihak kepada salah satu BEM, tidak ada berpihak kepada salah satu himpro. Mungkin mahasiswa di luaran melihat abang ini hanya story dari himpro FST aja yang dimasukkannya. Tapi kenapa dimasukkan? Karena mereka aktif buat open rekrutmen dan segala macamnya. Sedangkan himpro yang lain tidak. Bagaimana mau kita upload di sosial media kalau tidak ada respon baik dari mereka. Jadi itu yang menjadi integritas Badan Eksekutif Mahasiswa dari segi di organisasi mahasiswanya, baik di rektorat. Jadi tidak ada berkepihakan, mengambil jalan tengah bagaimana caranya mahasiswa Universitas Labuan Batu ini betul-betul unggul dalam hal kegiatan dan lain sebagainya. Ada lagi? Dan ini Bang, pertanyaan terakhir dari kami tentang gaya kepemimpinan apa yang abang gunakan sebagai presiden mahasiswa. Gaya kepemimpinan yang abang gunakan yaitu demokratis, seperti apa yang sudah kita jalani, pemilihan satu suara satu orang. Jadi demokratis ini akan berjalan sesuai dengan apa yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokratis karena kampus adalah miniatur negara. Ya. Terima kasih atas